Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Libertus Sukuriman Gia. Salam budaya Viva Historia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat materi dengan judul Awal mula kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Nah, tentu teman-teman bertanya, apakah itu kolonialisme dan imperialisme? Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Kolonialisme itu merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Nah, sementara itu imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Itu maksud dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, di dunia kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk di Indonesia juga. Nah, faktor utamanya adalah perang salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Ottoman di tahun 1453. Nah, jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Nah, itu awal munculnya kolonialisme dan imperialisme berkembang di Nusantara. Nah, hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Nah, selain itu terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme, ya. Nah, yaitu jatuhnya Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam, dan tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Itu awal mulanya kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Nah, dan juga rempah-rempah juga menjadi alasan bagi bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke Nusantara. Nah, mengingat juga harganya yang tinggi di pasar Eropa, jadi rempah-rempah ini itu harganya sangat tinggi di pasar Eropa pada saat itu. Nah, mereka ingin memperoleh keuntungan pada kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga memiliki ambisi 3G. 3G ini bukan jaringan 3G ya. 3G itu ya apa saja, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu 3G. Gold artinya itu mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Yang kedua, glory, yang berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. 3, gospel. Gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, yaitu Katolik. Nah, bangsa barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya Belanda pada saat itu. Nah, di tahun 1511 Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Nah, barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten pada saat itu. Nah, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama. Nah, jadi kolonialisme dan imperialisme masuk di Indonesia itu dibawa oleh bangsa Portugis. Nah, Vasco da Gama itu berhasil berlayar hingga mendarat di Kalkuta, India. Sayangnya, ia berpendapat bahwa India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Nah, kemudian mengikuti jejak da Gama, Alfonso de Albuquerque melaksanakan ekspedisi lanjutan. Ia dan krunya berhasil mencapai Malaka pada saat itu. Nah, sedangkan bangsa Spanyol juga mengikuti jejak bangsa Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Nah, ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus sayangnya belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah pada saat itu.
Nah, hal tersebut kemudian mendorong Magalhaens untuk melakukan pelayaran yang sama. Kapal Magalhaens tiba di Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Sementara itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika tiba di Banten, ia dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Ya, tapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana, sehingga akhirnya mereka diusir dan Belanda kembali lagi tahun 1598 dengan tujuan berdagang, tapi mereka menyebar dari Banten hingga ke Maluku. Nah, itu adalah awal mulanya masuknya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi materi hari ini yaitu meskipun singkat, tapi ada poin-poin terpenting yang saya jelaskan di situ, asal usulnya masuk kolonialisme di Indonesia. Dan materi ini semoga menjadi bekal buat saudara, apalagi bagi para pelajar yang khususnya lagi melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Ini juga sangat membantu buat teman-teman. Nah, di lain sisi juga saya minta maaf apabila dalam ucapan, dalam penjelasan materi saya berkurang. Saya minta maaf karena di sini juga saya masih belajar dan sama-sama belajar, dan saya juga butuh kritikan atau saran atau komentar dari teman-teman terhadap konten yang saya buat. Kalau ada silakan komen di bawah ini. Nah, cukup sekian materi saya. Saya Libertus Syukur Iman Gea. Mohon pamit. Salam budaya, Viva Historia.